Ya, shalom. Nah, saya kenalan dulu ya. Misalnya, mungkin sebutin nama, terus posisi kali ya, statusnya misalnya WL, singers ya. Kalau tiga-tiganya nggak apa-apa, saya WL, singers dan juga pemusik nggak apa-apa. Kalau pemusik alatnya apa? Keyboard, apalagi sih di sini gitar, bass gitu. Coba dari mana? Mulai dari yang terlibat aja, yang terlibat. Nah, Bu Maria, WL, Maria WL, apa? Hah? Oh, Singas. Ini? Oh, sebutin namanya saya belum tahu juga. Ya? Lani, Bas ini kita. Oh, mantap. Terus? Nah, siapa namanya? Upi. Maksudnya sekolah minggu, WL juga kan Pak ya? Nah, yang start di kebaktian umum aja. WL, jadi WL 3 nih, terus? WL. Nah, yang calon WL juga nggak apa-apa ya kalau misalnya punya rindu tuh belakang. Singa. Siapa tadi? Terus yang putih merah? Tinggal WL ya 5. Terus ini dari depannya Pak? Oh, saya Triseno. Triseno, WL, main saxophone. Oh, WL dan saxophone aja. Oh, melodis ya. Terus itu? Singar. Hanya singar. Terus ini? Nah, siapa? Oh, drum. Siapa namanya? Jessica. Terus WL dan drum. Terus? Kita sama singer. Oh, terus di belakang? Yang hijau? Willy? Terus? Bass. Dua ya masih ya. Terus itu yang seringnya masih ditampilin sama singas. Ya. Terus itu JB singas. Itu keyboard baru awal-awal sama singas. oh. Terus yang belakangnya? Ongki. Gitar. Terus? Singas. Ini keyboardnya baru satu loh kayaknya ya. Ini terus apa? Ini siapa? Singas. WL gitar. Oh ya, ada gitar juga ya. Terus ini? Rudi, bass. WL, bassnya 3. WL juga. Nih, semua nih. Enggak WL apa? WL keyboard. WL keyboard. Jadi keyboardnya ada 2. Bass bisa. Oke, ya. Gini. Ini mungkin Pak Budi nggak tahu, saya udah dokter loh Pak. Oh iya. Enggak, maksudnya saya S2-nya juga tentang musik, S3-nya juga musik. Saya kebetulan cum laude karena memang profesornya nggak mengerti musik kayaknya dia. Ya. Banyak yang mungkin lebih pintar secara teknis daripada saya. Tahu ya mainnya gitu ya. Tapi kalau tidak punya teologi, mereka tidak berguna di kerajaan Allah. Tapi kalau kita juga tahu tentang prinsipnya, tapi kita juga tidak bisa mengupgrade diri kita, ya misalnya singers kan bagus kalau ada vibranya gitu kan. Terus chord, misalnya main apa nih? Yang main chord apa aja? Di gitar ya, sama keyboard. Bagus, jangan C, Do, Mi, Sol aja. Kan kadang-kadang ada yang pakai 7 gitu loh Pak, yang pakai plus-plus begitu. Ya di-upgrade lah, saya juga masih belajar. Nah kalau kita punya teologi lalu kita kawinkan dengan skill kita, itu Tuhan bisa pakainya maksimal. Jangan mengharapkan kita banyak doa, tahu Alkitab, tapi skillnya nggak mau bertambah. Nggak mungkin bisa skill bertambah sendiri. Saya punya murid, saya punya kursus musik juga. Dulu sebelum pandemi 100 lah ya, muridnya 100, ada kelas vokal, kelas gitar, macam-macam gitu ya. Sekarang ya surut tinggal 20-an kali online. Nah mereka udah pada pelayanan gitu. Dinamakan kursus musik praktis karena kita ngajarin hal-hal praktis, tapi
lagunya rohani gitu. Jadinya kalau orang dunia masuk situ, dunia maksudnya gimana nih? Orang non Kristen masuk situ, kita kesulitan gitu ya. Lagu Peter Pan, ya kalau saya kadang-kadang oke, nggak apa-apa. Ya, ada dua orang Buddha waktu dia resital ada ujian dia harus nyanyiin lagu Kristen gitu. Nah ternyata mereka banyak kesaksian bisa nyanyi lebih efektif ya di beberapa gereja. Nah sekarang saya mau kasih 2 session aja nih hari ini. Ada 5 session, 4 sebenarnya ya. Ini mengenai musik dulu. Jadi kalau ada yang sudah mengerti saya next aja gitu ya. Karena ini kan ininya kan 2 jam, satu session itu 2 jam. Jadi saya coba peras begitu. Makanya kalau bisa sih di video ya. Nanti kalau saya kecepatan ngomong kan nggak mungkin Pak tadi apa tuh ya Pak tadi apa gitu kan nggak mungkin, lihat aja videonya gitu ya. Ini supaya apa? Supaya kita dapat lebih banyak. Makanya jangan ke WC lah selama berapa nih 1,5 jam ya. Udah di sini aja kalau mau ke WC sekarang gitu ya. Oke ya. Ini saya mau bicara tentang musik rohani dulu. Ini berawal dari itu banyaknya fenomena. Mungkin di sini enggak ya, di luar sana. Tapi juga mungkin kalau kalian itu ketemu dengan beberapa orang yang aliran gerejanya beda, mereka ada istilah ini, ada musik jahat dan musik baik. Ya, ada musik setan dan musik bukan setan. Ada musik. Jadi gini, kita dengar ya. Semoga di sini tidak ada. Tapi kalau toh di sini tidak ada pun, kita mesti punya dasar teologianya untuk mempertanggungjawabkan gereja ini kenapa pakai full band. Ya. Jadi ada orang atau ada gereja itu lembaga yang tidak pakai full band karena dia pikir kan apalagi iramanya rock ya, tahu ya, bukan pakai rock maksudnya iramanya keras begitu. Nah dia bilang itu tuh bukan musik surgawi, bukan musik gereja, tapi itu musik duniawi yang diadopsi kemudian ditaruh di gereja, dipakai di gereja. Ada kan gitu kan? Nah, karena kita sering lihat musik metal itu dipakai oleh orang narkoba, free sex, macam-macam, lalu dicaplah, dikasih stigma di sini bahwa musik itu adalah musik setan. Makanya di Finlandia, ketika ada satu kumpulan rocker bertobat dan gerejanya itu pakai metal, rambutnya panjang dan nyanyi itu sama di gereja, itu berapa ratus gereja mengkritik dia. Tapi di pendetanya ngomong dengan gampang. Banyak orang yang mau bunuh diri datang ke tempat kami. Memang kami tidak merubah budaya kami, karena memang inilah nyamannya kami nyanyi begini. Tapi liriknya kami sudah ganti semua, Yesus. Berapa banyak orang yang mau bunuh diri nggak jadi bunuh diri. Kita nggak bisa bilang orang seperti ini tidak berperan dalam kerajaan Allah. Ya, mungkin kalau diundang di sini, saya juga agak repot. Rambut saya pendek, gini-gini juga repot ya. Ngerti nggak maksud saya? Kalau orang yang begitu bertobatnya ke sini juga dia kesulitan nyanyinya. Segala puji syukur kok lagunya enteng-enteng begini katanya. Ya. Jadi Tuhan tuh sudah siapkan beberapa orang, tapi transportnya ya musik sebenarnya. Memenangkannya caranya musik. Makanya topik ini saya adakan untuk menjawab semua pertanyaan itu. Ada musik jahat, musik sehat. Ada pertanyaannya gini, apakah musik itu bermoral atau netral sifatnya? Ya. Nah, kita akan baca ya, atau kita akan lihat. Ini setahu saya ya, nggak tahu kalau ada yang lebih mengerti semua. Ada nggak ditayangkan? Musik itu kan adalah salah satu dari 5 cabang seni, setahu saya. Ya, ini kalau udah masuk gereja kan udah nggak dianggap seni lagi, tapi ini adalah seni, memang seni. Kita pernah pelajari di SMP, di SMA. Ada seni rupa, seni sastra, seni musik, seni tari, seni teater. Nah, musik adalah salah satu dari 5 seni yang ada di dunia. Ya, misalnya ada yang ini ada tamborin ini gak nih? Nari? Nggak ada ya? Ada ya misalnya. Itu kan masuk seni apa? Ya seni tari ya. Terus ada drama waktu Natalan, itu juga penyajiannya Alkitab pakai ya kita keterima. Tapi ini tiap yang reguler itu kan nggak ada drama dan mungkin tarian hanya beberapa minggu tertentu saja, seni tari. Nah, seni musik. Nah, seni musik itu sasarannya itu di telinga itu coba di next ya. Terus next lagi ya. Jadi terus di next. Nah, itu didengar dan dilihat. Kalau memang ada yang nyanyi itu dilihat. Jadi apa? Ya musik bagus karena memang sasaran kita kan telinga. Kalau misalnya ada orang
telinga jangan terlalu dimanjakan katanya. Ya bagaimana dimanjakan? Musik juga audio. Ini kalau nggak ada yang nyanyi kan kita dengar radio itu kan dari telinga kan. Kita kalau pakai MP3 itu kan pakai telinga. Coba kalau musiknya jelek kita mana mau dengar. Dan itu ada di gereja sekarang nih. Nah disajikan dengan visual, ada yang nyanyi di sini, ya live gitu ya. Jadi penampilan juga mesti bagus. Makanya gereja kan ada peraturan, jangan pakai rok mini dan sebagainya kan itu pengaruh, ya. Terus, jadi saya cepat aja ya. Kalau musik itu adalah salah satu dari 5 seni, saya tanya, musik itu artinya apa? Arti musik definisinya? Di next boleh nih, di next. Bergerak. Ah, apa? Artinya bergerak. Musik alat yang bergerak. Artinya bergerak. Coba apa lagi? Musik adalah suara atau alunan bunyi. Bunyi apa? Audio. Iya, audio. Memang audio, bunyi audio maksudnya bunyi suara manusia, suara binatang, atau suara bunyi yang mengandung nada. Hampir dapat nih. Ada unsur nada, ada bunyi-bunyian. Terus lah kan tiap minggu kan ada musik di sini kan. Nah, definisi kan coba musik apa? Kumpulin semua tuh yang kita tahu. Apa musik adalah mengandung nada, tempo, ya. Nah, ya unsur-unsurnya nanti ada. Tapi saya mau bagi dua aja gini ya. Musik itu sebenarnya tuh dibagi dua. Kalau asalnya itu dari suara manusia namanya musik vokal. Kalau nyanyi ini musik vokal. Kalau asalnya dari ini, asalnya dari alat-alat, termasuk drum, ketukan, semua itu adalah musik instrumental. Kalau bersiul masuk mana? Vokal. Apa tuh namanya big box? Apa ya? Jadi musik alat. Nah, itu masuk mana? Ya, ngerti ya? Artinya kalau satu gereja itu tidak pakai alat musik, kayak GKJ gitu, dulu saya pikir kan nggak ada musiknya, ternyata ada. Ya tapi musik vokal aja, ya. Kan dulu saya bilang, nggak ada musik itu gereja katanya. Karena saya definisi musiknya tuh zaman ini. Loh, ya asalnya dari mana? Kalau asalnya dari suara manusia, musik vokal. Nah kalau kebetulan di gereja ini komplit. Ya, jadi undanglah kita komplit, ada vokal, ada juga alat, ya, segitu. Kalau lama kan hanya vokal, ya. Artinya mereka nggak banyak pemain musiknya juga nggak apa-apa, tetap ibadah berjalan. Nah, itu tadi unsur-unsurnya, ya. Ini saya cepat aja, ini kan sebab pengetahuannya kan di SMP, ada unsur melodi, ada unsur harmoni, harmoni ini ya, yang chord itu ya. Terus ritme, birama, tempo dan sebagainya. Saya tanya dulu sekarang, sebelum ini. Not ada berapa? Nih. Masa 7? Ini? 14. Coba hitung lagi. Putihnya berapa? 7. Hitamnya? Ini 5 saya lihatin. Oh, tambahnya 5 ya. Ini hitamnya 5 loh nih. Jadi 7 tambah 5 4 12 ya. Jadi 12 jangan jawab 7. 7 itu memang untuk awal lah. Kalau orang baru belajar memang saya jadi 7 ya. Berarti ada kuncinya ada 12. Nah, saya kalau mau praktek saya tanya tuh pemain gitar sama pemain bass serta pemain keyboard. Bisa ke 12 kunci? Bisa? Enggak, ya kan? Paling di transpose gitu. Kesian pemain bassnya loh kalau transpose ya. Enggak apa-apa udah kompromi aja ya. Nah, saya tanya dari 12 nada ini ada gak nada yang tabu atau nada yang milik setan? Kan kita kalau naik tangga kan nggak ada 4 kan? Ada 1, 2, 3A gitu ya kalau nggak salah ya. Kayak 4 kayak gimana gitu kan agak sial gitu ya. Ini nggak ada ya, nggak apa-apa ya. Kalau di Jakarta gitu nggak ada 4-nya. Kita mau ke lantai 4, ceknya 3A gitu. Itu angka sial, ya. Nah saya tanya, ini not di sini ada yang milik setan nggak? Ya enggak lah.
ya. Jadi semua nggak ada setannya. Jadi kalau kita mau nyanyiin apapun lagunya, pakai tadi modalnya berapa? 12 not ini, berarti kan netral aja kan? Tergantung liriknya. Itu liriknya untuk siapa? Apakah untuk Indonesia, untuk ibu kita, untuk Tuhan, untuk menguatkan? Kan tergantung itu kan? Artinya tuh nggak ada musik setan. Dari sini semua setan tuh nggak punya not, nggak ada lirik pribadinya setan maksud saya, ya. Ini memang ditemukan oleh Pitagoras, terus dikembangkan sama kita. Dulu kan nggak sebanyak ini, ada 7 jadi ada 12. Ya, maksud saya gini, nanti saya mau arahkan ke sini. Musik itu sifatnya netral apa enggak jadinya? Netral. Maksudnya netral gimana? Nah, tergantung pemainnya. Ya ini coba ya, ini next deh. Ini kayaknya ada nih. Kalau saya pegang gitu ini enak tuh. Gini langsung gitu. Coba next. Nah, ini seni musik terus lagi. Ini orangnya nih, ya. Terus, nah, musik kan bisa dipakai untuk hal yang negatif dan untuk yang positif nih. Kita tahu ya, musik yang negatif bisa nggak kita pakai musik yang negatif? Bisa. Nyanyiin aja jadikan aku yang kedua, ya. Apalagi, kasih bayangan gitu, ya tak? Apa yang itu tuh? Ini, apa? Gini? Kakak, oh tinggal apa tadi? Kau hancurkan aku. Nah, kayak itulah. Kalau ya, coba nyanyi lagu itu, lagu putus pacar, ya. Hancur kamu. Jangankan kamu, saya juga gak kuat. Jadi kekuatan musik itu di lirik sebenarnya, di lirik hancur dan dibungkusnya sama not tadi. Kan kalau nggak pakai not, kita main siapa? Puisi dong, ya. Nah, bisa juga untuk hal yang positif nih. Saya nggak bicara tentang rohani dulu, di hal yang positif. Misalnya apa tuh yang itu? Ini judulnya. Kalau apa tuh yang saya juga lupa yang apa? Ini. Nah, kalau orang lagi kepahitan sama mamanya, dengerin lagu ini pasti dia nangis. Sejahat-jahatnya dia sama mamanya, ngerti kan? Ini kan positif. Ini ini saya nggak bicara rohani loh. Saya mau bicarakan. Nah, atau Indonesia, lagu Indonesia apa tuh? Ya Indonesia tahu lah ya. Maksudnya kan kalau kita nyanyi lagu Indonesia kan kebanyakan sampai jam 9. Kalau lagu Indonesia kita kan mencintai Indonesia, ya. Itu negatif bisa positif tergantung yang mau nyanyinya atau pengarangnya. Nah, sekarang saya masuk ke gereja nih. Nah, sayangnya, bukan sayangnya ya, ada gereja yang pakai musik ini untuk hanya penuntun atau pemeriah di ibadah. Penuntun tahu gak? Kan ada beberapa gereja itu yang punya liturgi tuh, panggilan ibadah, nyanyinya musik itu. Suci, suci, suci. Bisa ganti nggak Pak? Saya kan sering khotbah. Nggak boleh. Itu lagu panggilan Pak, katanya. Oh ya udah, taruh di situ. Enak song leadernya gak usah milih lagu, memang udah dipilihin, ya. Terus pengakuan dosa, ada kan? Di depan mata Yesus gimana? Sini. Ya itu dinyanyikan terus. Mungkin kalau ada lagunya banyak di gerejanya ya ditambahin lah. Udah minggu 1 ini, minggu kedua ini. Topiknya kan itu kan. Terus pengakuan dosa tuh dia WA-nya. Terus hidup baru. Ada kan kayak gitu kan? Jadi artinya lagu ini untuk menuntun ibadah. Jadi jemaat tahu kita mau ngapain. Oh, suruh minta ampun karena ada lagunya. Oh, hidup baru nih. Oh, mau kolekte, mau firman Tuhan. Biasanya kan gitu kan? Firman-Mu tuh, oh firman Tuhan. Cepat ke belakang, dikit lagi. Kayak nonton bioskop gitu, saudara ya. Karena lagu itu membantu menuntun. Ini nggak jelek, tapi tidak maksimal. Karena lagu diciptakan, lagu Kristen ya, bukan untuk itu aja. Mungkin orangnya tidak baca kitab Samuel tentang peranan lagu itu untuk orang. Kalau hanya peranan itu bukan berarti salah ya, maksudnya sayang aja gitu ya. Kayak bangku nih untuk duduk, juga kan bisa berdiri, bisa buat tidur, kira-kira begitu. Bisa dimaksimalin. Terus, nah ada lagi lagu untuk penginjilan.
gerejanya ini kurang penginjilan, dibuatlah lagu-lagu yang orientasinya ke penginjilan, terus memuji Tuhan, ungkapan hati, pengajaran dan sebagainya. Ya, coba di next ya. Di next aja. Nah, jadi sifatnya netral. Artinya netral apa? Tergantung yang mengarang, tergantung yang menyanyi itu untuk siapa, ya. Terus ini saya mau masuk ke lagu ya, karena lagu di sini kan saya dengar lagunya kontemporer ya kebanyakan ya. Ya, himne kan nggak ada kan? Yang apalagi kayak lagu ini. Apa tuh? Kalau lagu Wah Gunung itu yang itu lagu Jawa itu gimana? Gadul Gusti ada nggak di sini? Ya ada juga ya. Betul. Ya, udah. Ya kita next aja next. Ke lagu aja ke lagu. Ya. Terus ya. Artinya gini, itu menjawab musik sorgawi itu tidak ada. Musik setan juga tidak ada karena musik sifatnya netral, tergantung si pengarang dan penyanyinya ini. Kalau ada orang bilang itu musik setan, kebetulan saja aliran musik itu dipakai untuk penyembahan setan. Gereja setan pakai alirannya itu. Tapi bukan berarti dia punya hak milik untuk irama itu. Paham kan nih? Ya kan? Musik kan sifatnya netral. Rock, ya metal rock memang musik netral. Nggak ada gereja setan pun dulu juga musik rock ada. Dipakailah karena itu adrenalinnya kan jadi naik. Itu cuma saya mau jawab itu doang. Nah saya mau tanya, lebih penting mana? Lagu definisinya apa lagu? Tadi musik yang pokoknya ada unsur irama, melodi, ya. Kalau lagu syair, ya betul. Ya, kalau syair, puisi dong. Syair maksudnya tambahin lagi. Syair bernada, ya. Jadi lirik plus melodi, begitu kan? Oke ya? Lirik plus melodi. Lirik plus melodi itu ya. Itu ada melodinya sih di situ ya. Melodi, lirik. Lebih penting mana, lirik atau musik? Jangan berdua kalau disuruh pilih ya dulu. Lirik. Kenapa lirik? Ya, coba yang di next aja di next. Di next. Nah, saya mulai masuk Alkitab nih. Pada waktu Paulus tulis surat ini surat kan untuk Kolose kan di Asia Kecil. Jadi di Asia Kecil itu kalau petanya kan di Yerusalem di sini gitu. Soalnya Roma, ini Asia Kecil tuh yang banyak gereja gitu, Laodikia, Efesus itu. Nah, di Asia Kecil gerejanya kebanyakan alirannya pakai alat musik, pakai musik seperti ini atau lagunya seperti ini. Saya itu yang bawa itu yang kuning ya. Tapi dikatakan di atasnya apa tuh? Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, kata Paulus. Sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain dan sambil menyanyikan mazmur, puji-pujian dan nyanyian rohani. Jadi artinya orang mengajar itu bisa pakai kata-kata gitu verbal, kayak khotbah begini, sekolah minggu, tapi juga bisa pakai ya mazmur, apa tadi? Puji-pujian, nyanyian. Coba di next lagi, di next. Di Efesus juga sama, tuh. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung pujian tuh bahasa Yunani-nya sama ya, hymnos ya, cuman itu kan terjemahnya kan puji-pujian, kidung pujian, nyanyian rohani. Nah, saya mulai dari sini nih. Mazmur itu apa? Mazmur itu adalah lagu jadul yang gereja mula-mula pakai, karena itu kan lagu dikarang oleh Daud, Korah, Asaf, mereka nggak kenal nih. Itu ratusan tahun yang lalu dipakai. Mazmur, kalau kan Mazmur dari pasal sekian sampai pasal sekian semua dipakai. Jadi itu bagi gereja mula-mula itu adalah lagu jadul karena kan 200-an tahun yang lalu. Saya nggak tahu ya, saya nggak pernah hidup pada zaman itu. Kemungkinan kalau partiturnya hilang, partitur itu maksudnya melodi. Mereka kemudian Mazmur ulang kembali, mengarang lagu pakai Mazmur lagi. Kan nggak mungkin Mazmur 1, 2 semua ada notnya komplit kan nggak mungkin. Ya, kalau toh ditemukan 1, 2 nggak semua, tapi mereka menyanyikan lagu seperti kita. Ya, Mazmur pasal 1, Pak, Tuhan adalah gembalaku juga lagunya Daud.
tapi kan notnya kan bukan notnya Daud itu, notnya kita, ya. Nah, itu dipakai di gereja mula-mula sebagai lagu jadul, namanya Mazmur, ya. Hilang ya. Kedua, puji-pujian. Nah, puji-pujian itu lagu apa? Tahu nggak? Pengagungan. Iya. Lagu puji-pujian itu bedanya gini. Kalau Mazmur itu kan dikarang oleh orang-orang perjanjian lama, itu kan doktrin perjanjian lama kan. Ada Mazmur yang mengatakan begini, janganlah ambil rohmu daripadaku. Pernah baca nggak? Ya, waktu Daud berdosa. Sekarang kalau ini dikarang, dipakai di gereja sekarang, jadi kontradiksi teologi tuh. Karena itu memang kepercayaan dulu, Roh Kudusnya belum turun. Ya. Nah, kemudian gereja mula-mula ini banyak seperti kita ini, banyak yang dijamah sama Tuhan. Lalu apa? Mereka itu ada yang menyanyi atau yang mengarang lagu secara spontan dibuat, namanya puji-pujian. Itu bagi mereka lagu kontemporer, tapi temanya penebusan. Karena waktu dulu kan belum ada penebusan kan. Jadi saya mau ajak kalian ini semua nih ke gereja mula-mula. Ada lagu jadul, tradisional, ada juga lagu kontemporer. Karena mereka pikir liriknya itu bagus. Kalau ini saya nggak bahas ini ya. Kalau nyanyian pujiannya adalah lagu spontan dari dorongan Roh Kudus. Jadi waktu mereka menyanyi, tiba-tiba keluar lagu baru begitu. Ya, ada nggak di sini yang punya potensi itu? Nggak ada. Ada. Wah, luar biasa nih Pak. Ya saya punya teman begitu. Dia nggak bisa not. Dia nyanyi begitu, nyanyi. Ditanya, ini nyanyi bagus tadi, coba nyanyiin lagi. Wah, nggak bisa saya. Katanya gimana? Kamu gimana sih kamu yang nyanyi? Itu lagu spontan soalnya, ya. Nah, lain kali waktu dia begitu kita rekam. Kadang-kadang pernah satu hari 20 lagu. Dia lagi dalam tanda kutip kayak trans gitu ya. Dia lagi penuh dengan sukacita. Dia nyanyi begitu, lalu saya kebetulan bisa not, saya notin. Bagus lagunya. Ya memang ada beberapa kita robah dikit lah. Kayak seperti kita menemukan batangan emas di kali. Kalau mau dijadikan cincin ya kita ya gimana biar bagus lah ya. Boleh aja. Tapi kita intinya kita nggak bongkar begitu. Itu lagu spontan. Nah saya nggak ke situ ya. Nanti panjang lagi di seminar. Yang kita mau tekankan di gereja mula-mula itu pakai 2 jenis lagu jadul dan lagu kontemporer. Lagu kontemporer kan lagu kekinian kan yang lagi beredar. Nah saya mau tanya ya di perjanjian lama, coba di next. Perjanjian lama ada berapa bukunya? 60 per 39. Dari 39 ada berapa syair yang dikarang bentuknya syair? Kan ada prosa kan? Iya Mazmur. Iya maksudnya berapa jumlahnya? Wah, WL mesti tahu. Kalau WL nggak tahu nih gimana? Iya. Oh, Mazmur. Iya Mazmur. Iya, maksudnya berapa jumlahnya? Salah satunya kan Mazmur. 6. Berapa? 5. Apa aja? Itu yang nggak ikut masuk di situ. 5. 1 Mazmur, kedua Amsal, ketiga Kidung Agung, keempat tetapan nggak masuk Pak. Itu masuk itu apa? Kitabnya Yeremia. Karena dianggap itu kepanjangan dari kitab Yeremia. Tadi keberapa? Keempat Mazmur, apa tadi? Pengkhotbah. Terakhir udah habis ya? Itu lagi. Ayo dong, satu lagi nih sayang lu nih. Ayo. Ya. Dari 5 syair ya, ada berapa lagu? Kan tadi katanya lagu apa? Oh, lagu syair Pak yang dikasih nada. Oke. Kalau nggak dikasih nada tetap namanya syair kan? Nah, kalau dikasih nada namanya lagu. Ada berapa lagu dalam perjanjian lama? Songbook. Ini dari 5 ini. Kan dari 5. Apa? Dari 5 ini lagu yang bentuknya lagu apa? Mazmur. Terus kan udah ketahuan namanya, di awalnya juga ada K itu inisialnya. Hah? Hah? Apa?
Kidung Agung itu kan kidung kan nyanyian itu nyanyian agung. Jadi ada dua, ya. Jadi Tuhan itu merestui ada lagu dunia, ada lagu rohani. Kidung pujian bukan lagu rohani. Nanti di rumah, tapi udah 17 tahun nggak belum? Kalau belum 17, udah baca aja ya. Baca, coba kasih tahu besok sama saya. Ada kata Tuhan nggak di situ? Ada kemuliaan nama Tuhan nggak, Mas Kidung Agung? Kalau tidak ada, itu kategorinya bukan lagu rohani. Ya itu lagu keluarga, lagu percintaan, lagu rumah tangga, tapi lagu dunia lah kira-kira begitu kayak sekarang kan. Kayak Yopi dan Nuno kira-kira begitu ya. Itu tidak ada lagu rohaninya di situ. Itu lagu dunia yang diizinkan Tuhan masuk ke dalam Alkitab. Karena dianggapnya bagus. Kalau hubungan suami istri seperti ini itu bagus, direstui. Jadi kalau lagunya netral bagus, nggak apa-apa, saya suka. Lagu siapa? Yopi Nuno juga saya suka, yang bagus-bagus tentang kesetiaan itu bagus. Yang kedua ada lagu rohani, namanya tadi Mazmur. Nah sekarang saya tanya nih lebih lanjut ya, karena waktu. Coba di next aja, di next terus aja ya, di next aja. Nah ini udah, terus di next ya. Nih lagu yang bagus itu harus sesuai dengan perkataan Kristus tuh ya. Kalau kamu mau nasihatin orang, kalau kamu tidak pernah baca Alkitab, jangan pernah nasihatin orang, nanti idenya kamu yang keluar. Perkataan Kristus, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya, baru kamu boleh mengajar, menegur plus menyanyi. Karena nyanyian yang bagus itu dikarang dari firman Tuhan, perkataan Kristus itu. Jadi kalau ada orang Kristen nih, artis yang karang lagu, saya nggak tertarik tuh kalau bukan firman Tuhan. Ngerti nggak? Curahan hati. Nyanyiin aja. Tapi lagu rohani Pak, kata Tuhan. Contoh, misalnya gitu ya. Saya lupa lagunya. Tuhan yang lagunya gimana? Maha Esa. Terus? Nah, refnya. Aku kata Tuhan, oke, kalau kamu maunya gitu, kan? Saya mah nggak mau. Kita lemah loh, ya. Nah, di mana nggak sesuai sama firman Tuhan itu? Kita mau jauh. Iya, di mana? Maksudnya ada ayat yang menggempur nggak? Itu ada ayat yang menentang nggak? Jangan bilang Tuhan kan nggak pernah tinggalin kita. Ya ada ayatnya nggak? Maksudnya itu yang buat gempur itu. Ada? Di mana? Kau jauh? Adanya di kitab Kidung Agung. Apa? Dinda ku sayang, gitu. Lain lagi itu, ya. Di mana? Kan katanya ini katakanlah ini tidak Alkitab dia. Lagunya kan bagus ya. Ya udah itunya dong tuh. Kau jauh dan aku jauh. Di mana? Kita harus counternya tuh di mana? Harus menentangnya tuh di mana? Jadi Ibrani itu, walaupun kau tidak setia, aku tetap setia dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Ada ayatnya. Kalau ada ayatnya begitu, jangan pernah ngarang lagu kayak gini. Nanti kalau misalnya di sini yang ada yang curhat nih, ya, janganlah tinggalkan aku Tuhan. Mana ada ayatnya? Itu kan curahan isi hati. Itu jangan dipakai di gereja. Walaupun itu bagus Pak, nadanya keren banget Pak, chordnya itu banyak sekali. Tapi itu tidak alkitabiah dan tidak direstui oleh Paulus, bukan perkataan Kristus itu. Ketiga. Jadi yang dipakai di gereja mula-mula itu, baik lagu jadul maupun lagu yang kontemporer itu adalah lagu yang sesuai dengan perkataan Kristus, idenya Kristus, prinsipnya Kristus. Ya. Jadi sekarang nggak usah takut pakai lagu himne. Kontemporer pun kita perlu seleksi lagi sekarang. WL nih tugasnya, jangan buat sesat jemaat gara-gara lagu. Ya, ini Bapak Gembala sudah mati-matian menjaga orang yang khotbah, jangan sampai ada yang sesat. Lah WL-nya kecolongan. Ya, melalui lagu yang dia pilih maksudnya begitu. Jangan, ya.
Ini kan tiap minggu ada ya di itu kan nah, nanti saya lihat ya. Saya kirim ini itu bilang aja ya. Saya jadi hakim gitu. Wah ini kacau nih ya. Jadi maksudnya WA tuh tugasnya jangan apa ya? Haugrade, itu aja Haugrade gitu ya. Oh ini lagi nih jangan. Kita berdoa, baca dulu semuanya dari awal sampai habis itu kata-katanya jangan terkecoh dengan nadanya sama chordnya. Apalagi musiknya tuh yang jeda-jeda dulu jangan. Baca dulu, wah bagus nih. Lalu kita nyanyiin. Oke? Ya, karena saya harus mengajarkan ini. Di sini harus yang sesuai dengan firman Tuhan, baik lagu jadul maupun lagu kontemporer. Nah, sekarang saya mau masuk nih. Udah mau mengakhiri coba diinin. Ini kan lagu jadul nih, ya. Sayang aja tidak ada itunya tuh apa? Kidung pujian. Nah, itu lagu saya tuh, buku saya tuh yang dari Pak Budi promosiin. Tuh, ya. Itu ada di toko buku. Jadi, ini lagu jadul, ini lagu kontemporer yang saya bikin. Kalau main itu bagusan mana? Bagusan mana? Ya dua-duanya juga bagus kalau sesuai dengan firman Tuhan. Mungkin lagu saya juga, bukan lagu saya, ini susunan saya juga ada juga yang Alkitabnya tuh ada lagi kan? Yang gini, ya. Lagunya si Jason. Saya lupa lagunya yang mengampuni itu. Aku rap awalnya gimana? Rap awalnya? Iya. Ini mungkin direndahin kali ya, tinggi yang duduk gini ya. Refin. Bila kami yang bersalah kepada kami. Tapi apa itu? Enak aja, gak bisa ngampunin. Tuhan sudah ngampunin kita. Tuhan bingung, aku kan pernah tulis gitu, barang siapa yang tidak mengampuni, dia juga tidak akan diampuni. Sekarang dibalik sama dia, dan itu diulang-ulang loh. Ampuni, kan ref kan? Bila kami sambil naik mobil, enak juga jadi Kristen ya. Kalau gue gak bisa mengampuni, gue gak usah berusaha gitu. Itu jangan, kalau dijanjikan terus, itu dimaklumi. Kitanya nggak mau berjuang. Saya penyanyi lagu itu mau lah, kalau saya punya musuh nggak bisa mengampuni, ya mendingan lagu itu. Tapi kan kita mesti berusaha kan, nyangkal diri. Tapi kan harus mengampuni, itu bagaimana caranya? Mesti diganti. Di buku saya ganti loh. Ya, bawahnya sih, ya kan saya kenal sama Jason, kan nggak enak sama dia takutnya bawahnya gitu diganti. Tapi waktu itu kan diganti bukan ampuni. Ada yang diganti bukan Yesus ya, tapi Bapa. Tapi bukan diampuni itu. Jadi prinsipnya itu ada lagu-lagu yang di kontemporer pun itu kita banyak kecolongan. Nah sekarang WL kamu itu jadi mercusuar nih, harus menyelamatkan jemaat. Ya kamu harus mau dipakai Tuhan menjadi penyambung lidahnya Tuhan. Nggak boleh penyambung lidahnya Jason, ya atau MDC, GPCC bagus Pak, katanya ya. Boleh bagus, dilihat dulu lagunya benar gak? Seperti pengkhotbah aja waktu dia mau khotbah, dia kan harus melacak dulu. Nah sekarang saya tanya, coba ya next semua. Tahu gak kenapa Mazmur sampai saat ini tidak pernah ditemukan partiturnya? Partitur itu not. Sama para penyanyi itu saya tanya, bagaimana Mazmur 23 aslinya itu bagaimana? Liriknya memang begitu. Ya, dengan berbagai terjemahan, tapi notnya itu gimana? Nggak ada yang tahu. Nyanyiin lagu itu, Pak.
tinggi amat sih. Ya, gini. Tuhan ada. Itu kan bukannya lagu Mesti Daud. Itu lagu kita, syairnya diambil. Bayar tuh royalti ke Daud harusnya. Kita ambil nih, dikarang sama lagu-lagu itu semua kan. Waktu saya ambil, saya juga bayar dia loh. Harusnya dipotong sama Daud punya, dan itu kan liriknya lirik Daud. Nah, partiturnya kenapa diizinkan Tuhan hilang sekarang? Kalau tahu, WR akan berubah pasti. Ya memang waktu itu kan sudah ada Daud, saya pikir karena Daud itu seorang yang pintar Musik. musik lah kata-kata itu kecampur dan sebagainya. Mungkin memang tidak Ditulis. karena memang dia kan bicara tentang Mazmur kan ungkapan spontan Iya. ketika kita memuji. Jadi mungkin ya Dicatat aja gitu. tidak ditulis. Jadi waktu minggu depan mau nyanyiin Daudnya juga lupa gitu maksudnya. Enggak. Gimana? Maksudnya Kan nggak dicatat. mungkin ya waktu itu Daud hanya istilahnya Mazmur. bergerengan gitu loh Pak. Oh. Kita ya Mas ya. Aku gerger ya kayak gitu lah ya, saya ngerti lah. Bergerengan gitu loh. Nah, masalahnya ini Pak, ini kan banyak, ini kan Mazmur dikarang oleh banyak, bukannya Daud banyak. Ada 7 pengarang yang kita ketahui. Daud 73 Mazmur, sebagian besar. Terus Salomo ada 2 Mazmur. Musa Mazmur 90. Asaf, Yedutun, anak-anak Bani Korah. Siapa lagi kita tuh nih? Etan tuh Yedutun sebenarnya. 7. Yang lain tuh dikatakan Mazmur yatim piatu, tapi ada pengarangnya sebenarnya. Ya karena kan tidak ada pengarangnya, tapi kan itu dimasukkan ke dalam kanon, artinya itu kan direstui sebagai firman Tuhan. Semua kalimat awal sampai habis itu tidak ada yang salah, betul ya? Nah masalahnya ini kan tahun-tahunnya kan beda-beda, enggak dalam waktu sehari dapat semua itu enggak. Nah masalahnya waktu Daud sudah mati, itu dinyanyikan juga di bait suci berkali-kali. Kalau notnya tidak ada, bagaimana tim musiknya nyanyinya gimana? Waktu tempo hari Daud bagaimana? Gue nggak tahu. Daud cuma spontan aja begitu. Waktu itu belum ada ini sih katanya. Enggak. Ini tafsiran saya Pak. Barangkali juga Daud nyatet, barangkali ya. Tapi catatannya hilang gitu, bisa juga. Atau dicatat untuk diri sendiri atau untuk anaknya. Pokoknya sekarang kenapa hilang? Kenapa diizinkan Tuhan hilang gitu pertanyaannya. Saya rasa mungkin supaya ketika orang membaca katakanlah Mazmur 23, setiap orang kan mungkin punya ilham sendiri. Itu mungkin bisa menyanyikan dengan nada sendiri. Ya. Gitu. Ibu kayak gitu. Ya. Kata Mazmur 23, setiap orang kan punya ketertarikan sendiri sehingga bagaimana dia bisa bikin lagu melalui Mazmur 23 ya. Dan setiap orang harus berbeda. Ya, boleh lah ya. Tapi jawaban saya begini, diizinkan Tuhan karena Tuhan merasa lirik lebih penting daripada nada. Ngerti nggak? Kenapa dia sisakan itu liriknya? Nadanya nggak penting dong Pak, bukan nggak penting. Kan saya ngomong pertanyaannya lebih penting mana? Dua-duanya penting. Kalau Tuhan anggap itu penting, pasti ada nadanya nih. Dan nadanya juga jadi nada sakral. Betul nggak? Ya kan ada nada sakral kan di beberapa gereja kan hati-hati beberapa nada nggak boleh dinyanyikan, itu nadanya Tuhan, itu nggak boleh. Nah Tuhan izinkan itu supaya apa? Ya boleh Bapak berimprovisasi pakai, tapi kan Bapak diberkatinya kan bukan sama notnya, tapi sama syairnya kan. Waktu aku lagi dalam lembah kekelaman, itu tuh Daud punya itu, kita kutip. Kenapa diizinkan? Ya karena Tuhan merasa, Tuhan melihat lirik ini lebih penting dan bisa mengubah hidup. Yang bisa mengubah hidup itu cuma lirik. Ini nggak bisa mengubah. Ini bisa mengangkat perasaan aja. Jadi asal tahu di sini, kalau WL ini mau lawatan Tuhan luar biasa, hati-hati dengan lirik lagu itu. Makanya harus sesuai dengan apa yang dikeluarkan Bapak Pendeta. Coba khotbahnya tentang pemulihan keluarga. Ya, lagunya kemurahanmu, berkat-berkat gitu ya, atau pemulihan keluarga misalnya ya. Lagunya apa kira-kira yang kontras gitu? Saya juga Aku dan istri di rumah. Itu sesuai ya, yang beda gitu.
How great you are itu. How great. Ini pemulihan keluarga nih. Disagar. Bagi cocok dia aja enggak, jangan. Jadi ngerti gak maksudnya? Karena Tuhan kan mau melawat ini dan dia sudah berbicara pakai mulut si pendeta di sini. Di-cut sama si WL. Lain topiknya. Dibawalah jemaat. Lebih pengaruh mana? Ya lebih pengaruh lagu lah daripada khotbah. Yang bisa dibawa pulang mana? Lagu. Masa ke khotbah begini? Ya sesungguhnya aku ada tengah-tengah kamu. Enggak mungkin. Lagu yang nyanyikan. Apa? Aure. Enak kayak lagunya. Nah waktu dinyanyikan terus berulang-ulang, masuk tuh. Jiwanya ngerti dia. Bisa aja bertobat dia di jalanan. Ya. Waktu pulang. Waktu lagi makan. Waktu lagi di. Artinya apa? Lirik itu penting banget. Makanya kalau ada orang di sini, ini apa sih nyanyi apa? Nah itu udah gede banget orang. Coba WS sekali nyanyi, wow gitu. Yang nadanya bagus nih ya. Ini sedang. Gak ada yang diberkati kena. Itu apa? Ya. Padahal kita nggak sumbi gitu kan. Nyanyi mesti jelas. Kan diajarin kan di kelas vokal itu artikulasi juga mesti jelas. Sampai orang kalau merem dia bisa dengar tuh kata-kata kita. Jangan apa sih tuh yang kalimat kedua itu loh. Kayaknya sekolah di situ kayak dia gimana gitu, mesti jelas gitu. Karena yang memberkati itu bukan musiknya, yang memberkati itu yang bisa mengubah itu lirik. Musik itu dekorasinya saja. Yang bisa membawa mengantarkan dengan cepat ke jiwa. Karena kita kelemahannya kan seni kan. Ya dong, coba deh. Kalau misalnya ada artis yang nyanyi di sini kan kita lebih bagus kan. Lagunya sama Amazing Grace, bertobat. Tapi ibu siapa yang nyanyi? Ibu ini nyanyi nggak bertobat, ibu yang bertobat. Kenapa? Karena ini packagingnya ini bagus dia, suaranya bagus, ngerti gak? Musiknya aduh Pak keren banget Pak. Oh gue diberkati. Padahal itu lagu sering dinyanyiin sama kita. Bukan lagunya jelek, packagingnya tuh. Apa packaging apa lagi? Bungkusannya itu. Ya kalau kita bilang musik nggak bagus, siapa yang bilang musik nggak bagus? Tapi kalau kita ditanya lebih penting mana? Lirik atau musik? Ya lirik lah. Makanya harus dikena penalti WL kalau salah pilih lagu. Sama seperti seorang pengkhotbah salah pilih ayat, ya salah pilih ayat terus tafsirkannya salah. Ini kena penalti. Iyalah. Nih sesat Pak, Yesus bukan juru selamat. Bagaimana katanya? Atau khotbah nih. Saudara-saudara, ya kita tidak perlu mengampuni lagi. Kalau kita tidak kuat mengampuni, kita minta ampun kepada Tuhan seperti yang lagu tadi itu, ya. Kan pasti Pak budinya, Pak tolong Pak jangan begitu khotbahnya. Enak aja nih, banyak lagi musuhan. Kalau lagu kenapa didiamkan? Sama, lagu kan adalah khotbah yang dibungkus dengan melodi. Satu tim ini gagal nih ibadah bagi saya. Udah keren-keren latihannya pakai itu katanya. Padahal liriknya kita kecolongan sama liriknya itu. Setan bisa masuk kan? Bisa dari situ. Judulnya setan ada dalam ujian dan penyembahan. Karena ada di lirik, dia nyelidik masuk ke lirik, ya. Oke, setuju di sini saya tekankan karena memang ini banyak orang yang ngambil lagu-lagu aja. Enak lagunya enggak. Sekarang kita harus jadi hakim atas lagu itu sendiri. Caranya bagaimana? Jangan pakai note dulu, jangan nyanyiin dulu. Apa tuh di web ya? Di itu kata-katanya dulu dicatat gitu. Ini ya, coba diklik aja. Nah nih. Menekankan bahwa syair nyanyian yang dikumandangkan harus memiliki nilai teologis yang tepat. Ya, Tom Kruger dalam bukunya ini mengatakan memberi saran hal pertama saya anjurkan ialah memeriksa syair lagu-lagu lama dan lagu-lagu baru. Ya, syair lagu lebih baik diperiksa secara terpisah dari musiknya. Ini usulannya. Ini praktisi musik nih. Mengapa? Karena sebagai musisi kami seringkali cenderung terpikat pada lagu yang musiknya hebat. Ya, namun syairnya tanda kutip miskin. Ini bukan ide yang baik. Ya, ketika memeriksa syair lagu, carilah beberapa hal berikut. Apakah kata-kata lagu itu sejalan dengan firman Tuhan? Apakah perasaan Tuhan seperti itu? Apakah itu idenya Tuhan? Ya, itu gagasan Tuhan apa enggak? Saya kira oke. Nah, sekarang di kesimpulannya nih, sebelum saya masuk dua. Saya masuk ke lagu Kristen ya. Lagu Kristen dibagi menjadi 4. Ya, ini bagi WL bagus nih, gampang. 1, lagu yang sifatnya vertikal. Vertikal apa? Ke atas ya. Misalnya lagu apa? Ya,
Pokoknya lagunya yang menyembah Tuhan, kagak ada minta-minta. Ya, kalau lagu begini, lagu apa nih? Apa nih? Bukan ya? Jangan, pokoknya kita penyembahan saudara, ya. Sembah saudara, sembah dia. Ngapain sembah dia? Mau minta kok, ngerti gak? Ya, dia karena udah kayak ngikut-ngikut yang lain. Sekarang mesti lebih kritis lah. Itu bukan lagu penyembahan, itu lagu apa tadi? Permintaan kan? Nah, lagu yang vertikal sifatnya kan semua nggak peduli masalah kita ditujukan untuk Tuhan. Kalau ini ada yang mintanya kan nih? Pemusik nggak apa-apa, nggak tahu. Ya jangan, kita vertikal semua hari ini ya, hari yang besar. WL mesti tahu ini lagu penyembahan. Untuk apa? Untuk memisahkan tema nanti. Kedua, ada yang namanya horizontal. Horizontal apa nih? Lagu apa contohnya? Yuk banyak, lagu sekolah minggu juga banyak. Nah, ya. Vertikal itu lagunya kepada saudara, mengajar kepada saudara. Nah, sebagai saudara seiman. Apa lagunya? Nah, itu juga bisa, ya. Jadi yang pakai kau-kau itu, yang ada Tuhannya, oke? Tahu ya? Lalu yang ketiga ada lagu keluar. Lagu apa? Lagu keluar itu lagu penginjilan maksudnya, ya. Lagu penginjilan misalnya gini. Lagu penginjilan itu apa lagunya ya? Kayak gitu ya. Indonesia pergi kemuliaan gimana lagunya? Awalnya tuh Yesuslah Tuhan. Nah ini bukan lagu penyembahan nih. Ya betul kan? Dia kan enggak, itu bukan lagu vertikal, bukan lagu horizontal, tapi lagu keluar. Yang membuat kita jangan diam di sini, tapi kita mau melihat pekerjaan Tuhan lebih luas lagi. Jadi lagu ada temanya, dan tema itulah yang membuat kita menjadi kotak-kotak. Kalau lagu ke dalam bagaimana? Lagu ke dalam. Lagu ke dalam. Citaku penuh lagu apa? Citaku penuh ini. Ada kata kunya enggak? Ada. Lagu apa jadinya? Atau lagu yang itu yang ada berhubung di udara, lagu apa tuh? Yang musim-musim itu? Ya.
bukan gitu. Coba berarti kata-katanya. Ada lagi ya, Bang? Lagu apa nih jadinya? Iya, kalau ke dalam yang wajib kita pribadi. Kalau WA sasarannya supaya iman jemaat buat pribadi, lagu-lagu seperti itu maksud saya gitu. Jadi WA lah yang akan mengendalikan kebaktian ini, bukan lagu yang mengendalikan WL. Temanya apa? Oh, itu dari Roh Kudus semua. Oh, Roh Kudus apaan? Temanya nggak jelas. Ya sekarang temanya ini ya udah tahu ya. Nah, nanti besok kita belajar temanya. Ini pokoknya saya tekankan yang prinsip. Nah, yang ada 4 hal yang mempengaruhi bagus enggaknya satu tim pemuji dan penyembah di gereja. Liriknya itu tadi ya. Liriknya, kedua genre musik ya. Besok kita akan bahas nih fungsi-fungsi daripada voice yang membuat dia bisa menciptakan suasana sakral. Ya kan kalau di film-film horor itu kan yang serem itu bukannya gelapnya kalau saya, musiknya itu. Lemari terbuka begitu krek, terus ada musik. Saya tuh seremnya musiknya itu. Kadang-kadang saya tutup mata, ini nggak serem saya. Orang tuh tutup mata. Kalau saya tutup kuping karena waktu kita dengar musiknya nggak serem. Mau cuma nggak ada apa-apa, gitu. Kadang-kadang bueng gitu nggak ada apa-apa. Yang membuat serem itu membangkitkan tuh musiknya. Makanya saya bilang musik penting nggak? Penting. Tapi kalau dibandingkan malah lirik ya lebih penting. Dia kalau saya bilang lebih penting mana? Bukan nggak penting ya. Dua-duanya penting, sangat penting. Tapi lebih penting liriknya. Pertama-tama liriknya mesti dibela mati-matian dulu. Baru kita mendekorasi. Seperti kita dapat hadiah ya. Mau kasih hadiah kepada orang. Ini intinya nih mau kasih hadiah apa dulu bagus gak? Baru kita packaging tuh menarik gak? Yang keempat SDM-nya. Ya. Yang kelima itu soal doktrinnya. Kalau doktrin di gereja ini memang jelas, dia akan pilih seleksi di audisi apa beberapa lagu yang tidak sesuai dengan doktrinnya. Kenapa? Beberapa gereja itu tidak pakai doktrin apa tuh yang curahan Roh Kudus kan udah ada kan? Itu sesat, bukan sesat. Kamu doktrinnya kan beda sama gereja Pentakosta, ya kan? Kalau kamu bilang sesat, maka seluruh berapa miliar Kristen sesat semua. Ngerti gak maksudnya? Doktrin kita beda di situ. Ya nggak apa-apa. Nah sekarang terakhir nih ya, ada 15 menit. Coba yang kedua. Sekarang saya langsung ke poin ini. Tahu gak tujuan ibadah? Ibadah itu tujuannya apa? Menyembah Tuhan, satu. Ada yang kasih korektur kan Bu? Ya, menyembah Tuhan. Apa? Ada yang tahu apa arti ibadah? Jangan yang ini, yang kedua yang awal dulu. Ini udah model ibadah aja. Apa arti ibadah? Tujuannya aja deh, tujuannya karena waktu. Dari awal nggak ada, yang kedua ini. Ya, menguatkan iman, ya. Terus apa lagi? Bersyukur, sama ya, mengikuti ya. Ada lagi? Tiap minggu kamu beribadah tuh ngapain? Kan jawabnya gampang. Hah? Saya orang bawa orang ke gereja yuk. Tujuannya apa? Nanti nggak enak ya kalau kita ke gereja itu udah berapa kali absen. Oh iya, udah nyetor muka gitu kan. Tapi tujuan ibadah tuh apa sebenarnya yang Alkitab ngomong? Apa? Nah, coba yang langsung saja ya, di next saja ya karena waktu ini. Next. Ibadah pertama kali ini di Keluaran 3 ayat yang ke-12. Pertama kali ibadah, konteksnya ini setelah bangsa Israel keluar dari Mesir. Ya. Terus Musa itu suruh berjanji. Musa janji ya, nanti kalau bangsa Israel keluar dari Mesir bawa ke tempat ini. Suruh apa? Suruh beribadah. Jadi orang yang beribadah itu sebenarnya orang yang sudah ditebus sebenarnya. Ya. Boleh juga sih bawa orang yang belum ditebus. Ya, tapi harusnya orang yang sudah ditebus, wujudnya itu sebagai tanda terima kasihnya adalah ibadah. Nah, tujuan ibadah apa?
Ayo di next. Ibadah itu dibagi dua ya, ada ibadah pribadi dan ibadah massal. WL nih mesti punya nih ibadah pribadi sama Tuhan. Ya. Maksudnya jangan waktu dia mau dijadwal aja dia nyanyi menyembah gitu, jangan. Ngafalin lagu jangan. Punya ibadah pribadi dulu kan, ada ibadah pribadi banyak kayak Ayub sendiri, Abraham. Ada ibadah massal sama-sama begitu kan. Terus udah nih saya nggak bahas ya. Nah, tempat ibadah juga saya nggak bahas ya. Tempat ibadah seperti itu di iniin, terus bentuk-bentuk yang ada dalam ibadah. Kalau dalam perjanjian lama kan ada korban binatang. Kalau sekarang kan tidak ada binatang di sini kan, ada korban pujian. Nah, sekarang tujuannya apa itu? Nah, tujuannya langsung aja. Terus. Keluaran 25 ayat yang ke-22. Ada 5 ayat tapi saya panggil 2 aja nih. Apa? Ya, ini Tuhan yang ngomong. Untuk apa? Katanya beribadah. Loh, kata Tuhan, di sanalah aku akan bertemu dengan engkau. Waktu itu kan kemah sembahyang. Di luar kemah sembahyang kan orang nggak bisa ketemu Tuhan. Ibadahnya di situ, ya. Terus dalam Keluaran pasal yang ke-29 ayat yang ke-42, apa? Sebab di sana aku akan bertemu dengan kamu, dan seterusnya di sanalah aku akan bertemu dengan orang Israel. Kalau orang Israel tidak beribadah, mereka tidak ketemu Tuhan waktu itu. Ya. Jadi tujuan ibadah apa? Hah? Ini aja jawabnya, jangan lain. Ketemu dengan Tuhan itu dulu aja. Ya. Jadi tujuan WL di sini apa? Membuat jemaat ketemu dengan Tuhan. Praktisnya begini, bagaimana bisa dengar suara Tuhan kalau tidak ketemu Tuhan? Kenapa? Ada orang di gereja dia berkata apa enggak? Itu bukan karena puji-pujiannya naik apa enggak, khotbahnya bagus apa enggak aja. Kalau orang udah ketemu Tuhan, apa aja dalam ibadah ini itu berbicara kepada dia, ngerti gak? Ya, Tuhan, ini khotbahnya salah aja dia nangis, kira-kira begitu, maksudnya bertobat gitu ya, karena dia tahu Tuhan di sini. Nah, bagaimana supaya WL itu tahu bahwa fungsinya dia di sini adalah sebagai guide untuk membawa jemaat ketemu dengan Tuhan. Nah, iya, kalau dia belum pernah ketemu Tuhan, bagaimana guide? Guide belum pernah ke Israel, misalnya ya, pertama kali ke Israel, ya, WL baru pertama kali. Terus ke ini apa namanya tuh, ke pohonnya Sakyus. Pohonnya ada 3, ya, jemaat atau rombongannya yang mana Pak? Yang mana yang saya buka? Ya, yang mana yang kebaikan Tuhan yang mana? WL ini bingung, karena dia nggak ngalamin kan? Jadi kalau WL itu sudah mengalami, jadi guide-nya gampang. Dia nggak bingung. Ketika jemaat nangis, ngomong masih nggak? Kenapa sih Bu? WL dia pada nangis katanya. Ngerti gak? Dia bisa mengendalikan situasi begitu. Kalau itu nih, pohonnya ini. Kalau dia sering ke Israel, lebih detail lagi dia bisa menjelaskan. WL kalau sudah sering mengalami kebaikan Tuhan, dia bisa berimprove di situ. Bisa mau saya pernah ada WL gini, saudara, Tuhan tidak baik. Sebenarnya Tuhan tidak baik. Saya kaget di momen itu. Dia itu sangat amat baik. Ya udah, jadi kau nangis lagi semuanya, karena dia sudah tahu bahwa Tuhan tuh lebih daripada yang dia pikirkan. Kan dari pengalaman, bukan yang contekannya. Tuhan, bentar, hilang lagi. Itu guide yang pertama kali. Ya, ini pohonnya siapa? Sakyus itu ada di sebelah berapa meternya ini? 1, 2, 3. Di sini kali gitu. Jadi mesti punya ibadah pribadi dulu, baru kita bagus di situ. Jadi ketemu dengan Tuhan ya. Nah, sekarang tujuan ibadah kalau ketemu Tuhan, kalau pengkhotbah itu tujuannya adalah kalau pengkhotbah jatahnya, job desk-nya adalah berkhotbah supaya jemaat bisa ketemu Tuhan. Supaya pulang dia, istilahnya kita bawa berkat, dirawat sama Tuhan. Supaya waktu dia berkhotbah, dia tahu Tuhan berbicara kepada dia. Tapi WL beda. WL ini fungsinya lebih luas daripada si pengkhotbah. Nah, sekarang kalau WL itu tugasnya adalah mengajak jemaat ketemu dengan Tuhan, bagaimana caranya supaya jemaat ketemu Tuhan? Kalau pengkhotbah kan pakai khotbah. Kalau WL bagaimana caranya supaya ketemu dengan Tuhan? Ya, persiapan diri. Apa Pak? Doa, puasa. Ya bisa seperti itu. Terus
selain mempelajari lagu dan sebagainya, doa secara pribadi intimasi dengan Tuhan. Terus habis ini grogi dia Pak, ya. Gue nggak seperti gue doa begitu grogi kan, lagunya juga salah, intronya masuknya salah, gitu gimana? Jadi bagaimana supaya jemaat, supaya WR seperti pengkhotbah dengan PD-nya dia kesini, ya, dia berkhotbah, tapi WR bagaimana caranya supaya dia di sini depan, di performance stage-nya di sini, di panggungnya, bagaimana supaya dia bisa membawa jemaat ketemu dengan Tuhan? Ya satu itu, masa begini? Bapak, ya ketemu Tuhan, ntar gue jelek nih nilainya, ketemu Tuhan, kan nggak begitu kan? Bagaimana caranya di sini? Ya boleh persyaratannya ketemu Tuhan dulu, kalau gaib kan punya modal. Oke, udah ketemu Tuhan nih, gimana caranya dia di sini? Bermazmur. Ya kan nggak tahu semua selama ini WR-nya. Ketemu Tuhan memang modal. Masa kita ngomong sudah saya sudah ketemu Tuhan kemarin, mari kita ketemu Tuhan, kan nggak mungkin begitu. Bagaimana caranya itu maksudnya? Gimana? Ya pakai lagu dong jawabnya. Bapak ngomong WL kan? Nah, WL kan bukan khotbah, WL kan worship leader, seorang pemimpin pujian, penyembahan. Bagaimana caranya? Ya pakai lagu, jawabnya gitu kan, sederhana kan? Jadi saya sebagai pengkhotbah harus membawa jemaat ketemu dengan Tuhan supaya menegur jemaat yang salah, menasehati jemaat, menguatkan mereka. Itu kan ketemu Tuhan. Kalau WL ya pakai lagu. Paham gak di sini nih? Jadi waktu mempersiapkan lagu itu seperti seorang pengkhotbah mempersiapkan khotbahnya. Ya, ini coba di next aja, di next ya. Ini besok aja nih kita harus nih next. Terus, nah itu WL-nya tuh pakai yang pakai salib itu loh, oke? Itu WL-nya. Terus yang jadi singer-nya itu yang putih-putih itu, oke? Ya, itu jemaatnya ada yang hijau, ada yang biru. Ya, itu yang udah bertobat lah kali ya. Banyak yang ya ini ya. Ini Yesusnya. Wah, tiap minggu dia dijadwal nih hari ini. Nah, bagaimana caranya? Coba di next. Nah, ini kan caranya gini kan. Apa dulu Pak temanya Pak? Pemulihan. Oke. Saya akan kumpulkan lagu-lagu pemulihan. Supaya apa? Ya supaya sinkron dengan dia. Prinsip pengkhotbah ini, nih prinsipnya. Lagu penginjilan. Oke. Saya akan pilih lagu-lagu penginjilan. Dia kan bentuknya doa. Oke, sini ya. Nanti prakteknya besok nih. Udah tahu prinsipnya dulu nih ya. Terus coba di next ya. Di next. Ini di next aja, cepat aja ya. Oh ya ini ya. Kalau dalam keorganisasian ada WR, ada singers, ada pemusik ya. Walaupun namanya WR, worship leader, tinggian mana worship leader sama pemusik? WR. Iya, di panggung iya lah Pak. Sini ya. Ada